Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6A? Bapak doakan agar kalian senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini dan seterusnya. Pada kali ini kita sudah masuk tema 4 ya, globalisasi. Pada kali ini Bapak akan mengupas muatan pelajaran IPA tentang menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi. Ya, baik sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada muatan pelajaran IPA di tema 4 ini ya, tujuan dari pembelajaran nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan ya, cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi. Baik anak-anak, sebelum kita membahas ke arah bagaimana cara penyalurannya, bagaimana cara menghematnya, kita flashback kembali ya tentang hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah atau berubah bentuk dari energi yang satu ke energi yang lain. Nah, energi pada benda yang bergerak disebut energi kinetik, sedangkan energi potensial, energi yang dimiliki oleh benda yang berada pada kedudukan tertentu. Nah, alat untuk menyimpan dan memindahkan energi listrik dalam jumlah yang besar disebut power bank. Selanjutnya, nah ini ya. Nah, ini proses penyaluran energi listrik ya. Bagaimana energi listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah. Yang pertama adalah pusat pembangkit energi listrik ya. Itu tempat proses perubahan energi gerak dari sumber daya alam menjadi energi listrik. Kemudian ada saluran penghantar ya. Yang ketiga ada transformator penaik tegangan, berarti untuk menaikkan tegangan. Keempat ada jaringan sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian ada transformator penurun tegangan dan kemudian jaringan distribusi. Nah, jadi yang pertama itu jadi dari pusat dulu ya, dari pusat pembangkit listrik dulu, kemudian dihantarkan ya ke transformator penaik tegangan. Dari transformator penaik tegangan nanti akan disalurkan ke sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, jadi gaduh sutet itu kemudian akan disalurkan kembali ke transformator penurun tegangan. Nah, setelah disalurkan ke transformator tegangan nanti akan dikirim ke gardu ya. Ke gardu-gardu, nah melalui jaringan distribusi. Nah, otomatis yang sudah ada di gardu yang di jaringan distribusi itu sudah bertegangan rendah ya, sehingga nanti dapat disalurkan ke rumah-rumah. Nah, ini tambahan materinya tentang alat penangkal petir berupa logam runcing berfungsi untuk menangkap arus listrik yang ada di atas. Misalkan kamu di rumah lantai 2 atau di atas rumah kamu ada yang bagian runcing ke atas, itu berfungsi untuk penangkal petir ya. Nah, ini ada kepanjangan dari sutet. Tadi ya, ada SUTT, saluran udara tegangan tinggi, SUTM, tegangan menengah, SUTR, saluran udara tegangan rendah. Nah, energi listrik yang digunakan sehari-hari itu berasal dari pembangkit listrik. Jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu ada PLTA, ada PLTU, ada PLTP, PLTG, PLTGU, dan PLTD. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Berarti sumber daya alamnya menggunakan air. Ya, dan seterusnya. PLTU apa, Pak? Pembangkit listrik tenaga uap. Kalau PLTP apa? Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, pembangkit listrik memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang tadi Bapak bilang ya. Kalau PLTA berarti menggunakan sumber daya alamnya adalah air. Pembangkit listrik merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengubah energi tertentu ya, energi tertentu menjadi energi listrik. Komponen utama pada pembangkit listrik yaitu ada turbin dan generator. Nah, generator ini merupakan energi listrik yang dihasilkan dalam jumlah yang besar ya, itu melalui generator. Masih ingat ya, sumber energi listrik. Semua benda yang dapat menghasilkan listrik salah satunya adalah generator.
Sedangkan turbin adalah mesin yang berputar yang mengambil energi dari suatu aliran fluida. Turbin bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, perusahaan negara yang bertanggung jawab terhadap penyediaan energi listrik adalah PLN, kepanjangan dari Perusahaan Listrik Negara. Nah, padamnya listrik disebabkan oleh gangguan internal dan gangguan eksternal. Nah, kalau gangguan internal berarti gangguan yang terjadi di kWh meter menuju instalasi di dalam rumah. Berarti terjadinya di hanya rumah kamu sendiri nih yang mati kalau gangguan internal. Kalau eksternal, gangguan yang berasal dari PLN. Jadi nanti semuanya akan mati, bukan hanya rumah kamu saja yang mati. Ya, bedanya di situ. Jadi kalau gangguan yang berasal dari kWh meter menuju instalasi dalam rumah itu gangguan internal ya. Misalnya ada konslet, kelebihan beban yang suka jeplak tuh. Nah, itu gangguan internal. Kalau eksternal yang berasal dari PLN. Misalkan ada pemadaman listrik bergilir, pemadaman listrik secara tiba-tiba, ya ada sambaran petir, kebocoran, dan listrik tiba-tiba padam sesaat. Nah, jadi kalau gangguan eksternal itu yang mati lampunya bukan di rumah kamu saja, tapi rumah tetangga kamu juga akan mati, ya. Kalau matinya hanya rumah kamu sendiri, itu berarti ada gangguan internal. Nah, ini cara menghemat energi listrik ya. Ada tidak menyalakan lampu pada siang hari, memadamkan lampu, menggunakan lampu hemat energi, mematikan alat-alat listrik apabila tidak digunakan, menggunakan lampu neon atau LED. Apa saja manfaat menghemat energi listrik? Menghemat biaya tagihan listrik, menghemat sumber daya alam, dan mengurangi pemanasan global. Pemanasan global itu apa? Meningkatnya suhu di permukaan bumi atau global warming ya. Apa sih tujuan penggunaan listrik? Ya, untuk penerangan, memperoleh informasi dan hiburan, meringankan pekerjaan, kenyamanan hidup. Ini hanya sebagian saja ya. Kemudian energi yang ada di bumi terdiri dari ada energi bunyi, energi cahaya, kalor, kimia, kinetik, potensial, listrik, energi mekanik ya. Nah, kita sudah masuk ke materi sumber energi listrik alternatif. Nah, sumber energi listrik alternatif adalah sumber energi listrik pengganti, contohnya energi surya, energi air, panas bumi, angin, nuklir, pasang surut air laut, gelombang laut, bahan bakar bio atau energi biofuel dan energi biomas. Pak, contohnya apa sih Pak? Nah, lampu itu kan menggunakan listrik ya. Listrik kan pemerintah ada PLTA, ada PLTP dan sebagainya. Nah, sekarang juga ada ya, kalau kamu lihat di jalan-jalan ya, suka ada lampu penerangannya itu menggunakan energi surya. Jadi memanfaatkan energi panas matahari yang nanti bisa diubah menjadi penerangan juga bisa. Kemudian juga kalau di rumah juga ada yang namanya panel surya yang berfungsi untuk menangkap panas matahari nanti sehingga diubah dengan menggunakan alat namanya sel surya sehingga nanti dapat menghasilkan listrik ya. Dan masih banyak lagi. Kemudian ada energi panas bumi. Biasanya ditemukan di sekitar gunung berapi dan dimanfaatkan untuk memutar turbin. Ada angin, energi angin ya, untuk memutar kincir angin atau turbin. Ya. Nah, ini energi nuklir. Reaksi nuklir menghasilkan energi panas yang besar berupa ledakan. Nah, panas ini dihasilkan untuk memanaskan air menghasilkan uap kemudian digunakan untuk memutar turbin. Bahan bakar bio ya. Ada bioetanol, ada biogas, ada biomas, ada biodiesel. Ya, ini ya. Kalau biogas, energi alternatif yang berasal dari kotoran hewan. Ini ada panel surya, ya. Berfungsi untuk menangkap panas matahari dan sel surya ada alat untuk mengubah panas matahari menjadi listrik. Baik anak-anak, itu saja pembahasan muatan pelajaran IPA pada kali ini ya. Jangan lupa tetap semangat dalam meraih prestasi ya. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.